soal yang pertama, yaitu mengenai kemampuan manajerial. Nomor 1, bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? Jawabannya adalah C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. 2. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? Jawabannya A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Nomor 3. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Jawabannya, saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Nomor 4. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? Jawabannya B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. 5. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? Jawabannya A. Selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. 6. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? Jawabannya E. Penting, tapi yang utama adalah target. Nomor 7. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? Jawabannya D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Nomor 8. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? Jawabannya A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. 9. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? Jawabannya B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. 10. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? Jawabannya adalah D. Mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. 11. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? Jawabannya A. Tergantung. Hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. 12. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda sekantor? A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. 13. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? Jawabannya A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Nomor 14. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka jawabannya D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. 15. Dengan dana terbatas Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya right budget policy. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut adalah, jawabannya D. Menerima tugas tersebut, kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. 16. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah, jawabannya adalah melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. 17.
Saya tergolong orang yang kreatif karena saya, jawabannya adalah B, senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. 18. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah, jawabannya D, meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. 19. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? Maka jawabannya adalah E, mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. 20. Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut, jawabannya A, bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien. 21. Saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya waktu tersebut digunakan untuk A, jawabannya membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. 22. Menentukan sumber dana yang diperlukan, mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan, atau penyusunan anggaran pengeluaran dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen. Jawabannya adalah C, manajemen keuangan. Selanjutnya 23. Perhatikan unsur pekerjaan berikut ini. A, direktur utama, B, mandor, C, pengawas lapangan, D, kepala bagian, E, supervisor, F, dewan direksi. Yang merupakan bagian dari lower management yaitu, jawabannya adalah C, yaitu mandor, pengawas lapangan, dan supervisor. Berikutnya 24. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut, jawabannya adalah E, interpersonal. Kemudian 25. Tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional adalah, jawabannya adalah C, lower management. 26. Planning, organizing, motivating, controlling, evaluating merupakan fungsi manajemen menurut, jawabannya A, Sondang, P, Siagian. Kemudian 27. Dapat menjalani hubungan baik antara anggota organisasi, struktur anggota, dapat mengetahui tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya, spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat. Jawabannya organizing. Kemudian 28. Jabatan direktur. Jabatan direktur utama dalam perusahaan termasuk dalam tingkatan, jawabannya D, manajemen puncak. 29. Pak Budianto adalah seorang manajer personalia di suatu perusahaan swasta di Jakarta. Ia merencanakan penerimaan pegawai baru. Untuk itu ia melakukan berbagai aktivitas, mulai dari menentukan panitia, menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu, serta pendelegasian wewenang kepada bawahan. Kegiatan berbagai aktivitas yang dilakukan tersebut sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu jawabannya E, organizing. 30.
Istilah manajemen berasal dari manage, yang berasal dari bahasa titik-titik. Nah, jawabannya adalah Italia, yaitu managio. 31. Apa yang dimaksud dengan manajemen? Jawabannya adalah E. Ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 32. Salah satu tugas dari manajemen puncak adalah B. Menetapkan kebijakan operasional. 33. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah, jawabannya E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. 34. Ibu Esti mempunyai kemampuan dalam merencanakan bentuk kemasan tiap produk. Hal tersebut mengakibatkan tampilan produk yang dihasilkan sangat menarik sehingga meningkatkan omset penjualan. Berdasarkan uraian tersebut, Ibu Esti adalah orang yang tepat dalam melakukan kegiatan manajemen di bidang B. Operasional produksi. 35. Prinsip the right man on the right place yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menepati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi C. Organizing. 36. Perhatikan fungsi-fungsi manajemen di bawah ini. 1. Mengetahui hasil pekerjaan. 2. Mengetahui jalannya program. 3. Memberi motivasi kerja. 4. Mengembangkan keterampilan dan kemampuan staf. 5. Membagi pekerjaan. 6. Memperbaiki kesalahan yang dibuat pegawai. Berdasarkan uraian di atas, termasuk tujuan dari fungsi manajemen controlling ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 6. Jawabannya E. Mengetahui hasil pekerjaan, mengetahui jalannya program, dan memperbaiki kesalahan yang dibuat pegawai. 37. Perhatikan hal-hal yang dibahas dalam manajemen berikut ini. 1. Sumber dana. 2. Promosi dan mutasi. 3. Penerimaan pegawai. 4. Pengawasan penggunaan dana. 5. Penggunaan dana. Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang termasuk ruang lingkup manajemen keuangan ditunjukkan oleh nomor 1, 4, 5. Sumber dana, pengawasan penggunaan dana, dan penggunaan dana. 38. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah yaitu, jawabannya E. Konseptual melebihi top manajemen. 39. Perencanaan perorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan disebut manajemen personalia. Jawabannya adalah E. Manajemen personalia. 40. Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut, jawabannya B. Otoriter. Lanjut dengan kemampuan sosiokultural. 41. Yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu pembangunan yang berbudaya. Jawabannya D. 42. Tertib sosial merupakan upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Jawabannya D. 43. Kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya C. Nomor 44. Budaya lokal umumnya bersifat tradisional. Jawabannya A.
45. Contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan di Poso merupakan contoh konflik yang disebabkan karena jawabannya adalah A. Perbedaan agama Islam dan Kristen. Nomor 46. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Jawabannya adalah D. 47. Jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? Maka jawabannya, jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. 48. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. 49. Pemecahan masalah dengan cara perundingan, yaitu dengan metode kompromi. Jawabannya B. Yang termasuk unsur-unsur kebudayaan yaitu bahasa dan kesenian. Jawabannya C. Selanjutnya, kemampuan integritas. Sifat utama yang saya miliki adalah jujur. Jawabannya C. Kemudian 52. Manakah yang akan Anda dahulukan, menyelesaikan tugas hari itu terlebih dahulu atau melaksanakan perintah untuk mewakili atasan menghadiri undangan rapat dinas? Jawabannya melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. 53. Saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan, saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Maka jawabannya, saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. 54. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya, jawabannya, tidak ingin melakukannya sama sekali. Nomor 55. Anda secara sukarela memberikan informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dengan baik. Jawabannya C. Melihat kondisi. 55. Anda secara sukarela memberikan informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dengan baik. Jawabannya C. Melihat kondisi dahulu, seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. 56. Dalam suatu kelompok, apa yang selalu Anda tampilkan tentang diri Anda? Jawabannya B. Saya mampu beradaptasi dan ramah. 57. Anda ditugaskan atasan untuk menyelesaikan tugas yang kurang dikuasai. Yang Anda lakukan adalah, jawabannya adalah mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. 58. Anda akan ditugaskan ke daerah yang sama sekali baru dan belum mengenal daerah tersebut dalam waktu yang relatif lama. Apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya, menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. 59. Pada saat saya melakukan ikrar janji karena suatu kesalahan, yang saya rasakan adalah merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. 60. Rekan saya meminta saya untuk memalsukan tanda tangan presensi. Sikap saya C. Mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.